Halo, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Bray Conan, yang akan mengajak Anda untuk berdeg-degan bersama. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film penumbalan lagi yang dirilis tahun 2014, berjudul Last Ship. Dalam film ini kita tidak akan dibawa kemana-mana selain daripada kantor polisi yang akan segera dipindahkan tempatnya. Alasannya hanya satu, karena tempat tersebut sudah tidak nyaman untuk dijadikan kantor. Apa benar demikian? Tentunya ada alasan lainnya kenapa para polisi tersebut tidak nyaman dengan kantor itu. Mau tahu jawabannya kenapa? Langsung saja, siapkan adrenalinmu, pastikan kuotamu, jangan lupa bahu si bebek juga, dan sedot! Berlatar di Amerika Serikat, pada sebuah malam kisah akan berfokus pada seorang polisi wanita bernama Jessica Loren. Ia mendapatkan tugas pertamanya sebagai seorang polisi dan sang ibu kurang setuju dengan pekerjaan tersebut. Namun Loren terus meyakinkan jika menjadi seorang abdi negara adalah suatu pekerjaan yang mulia dan tentunya banyak cuannya. Perdebatan itu pun berakhir dengan Loren yang menghiraukan keinginan ibunya tersebut. I am going to be fine, all right? But I love you. I love you. Goodbye. Goodbye. Hello? Here? Berlokasi di sebuah gedung kantor kepolisian, di mana Loren bertemu dengan seorang sersan polisi bernama Cohen. Ini bengetnya. Anjir, benget aki-aki sadis ieu mah euy. Beliau mengatakan jika ini adalah malam terakhir gedung kepolisian tersebut beroperasi dan Loren adalah polisi yang ditugaskan terakhir yang akan menjaga kantor tersebut. Beliau juga mengatakan jika semua saluran telepon 911 sudah dipindahkan ke kantor yang baru sehingga Loren tidak akan menerima panggilan darurat dari siapapun sehingga pekerjaannya akan jauh lebih mudah karena hanya bertugas untuk berjaga tanpa melakukan apa-apa. Oleh karena itu Loren pun melontarkan pertanyaan, kenapa hal semudah itu ditugaskan kepadanya, bukan kepada satpam saja. Namun si Pak Cohen ini tiba-tiba menunjukkan kenapa harus seorang polisi yang diturunkan. Ini alasannya. It's not in the department's policy to hide hazardous material. Barang bukti tersebut akan dijemput malam ini oleh tim dari Departemen Pembersihan yang katanya akan datang antara pukul 10 malam sampai 4 dini hari. Sehingga Loren pun diharapkan tetap terjaga saat para petugas tersebut tiba di sini. The vile crap that we collect from perps and crime scenes that may stand between them and the total annihilation of Tepat pada pukul 8 malam, si Pak Cohen pun mangkat dan Loren pun mulai berjaga sendirian sambil membaca buku motivasi yang sempat terjatuh karena ia nundutan. Di kesunyian malam itulah tiba-tiba dia mendengar kekereceman lampu yang entah apa penyebabnya disusul dengan sebuah panggilan yang masuk ke telepon di kantor ini padahal diketahui jika sambungan telepon itu sudah dipindahkan ke kantor yang baru. Telepon tersebut berasal dari seorang wanita yang meminta tolong sambil menangis sesegukan di mana saat Loren bertanya siapa nama dan di mana alamatnya, telepon tersebut langsung terputus tanpa Loren mendapatkan informasi sedikit pun. Karena Loren adalah polisi baru di situ, ia pun dengan sigapnya melapor ke kantor pusat untuk melaporkan kejadian tersebut, di mana si bapak operator sempat dibuat heran dengan panggilan 911 yang seharusnya sudah dialihkan ke kantor yang baru. Meski demikian, beliau tetap mencatat laporan yang diberikan Loren tersebut, sehingga apabila ada kabar terbaru, Loren pun akan segera diberitahunya. Alright. Kini jam menunjukkan pukul 10, di mana wanita pada umumnya sudah bobo cantik atau sedang maskeran, tapi Loren kini terlihat sedang asik makan roti bakar yang disediakan kantor, sambil menunggu tim penjemput barang bukti yang belum kunjung datang. Di sana Loren tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh di mulutnya. Ketika coba diambil, bau kok kepanjang gitu. Ia pun langsung dibuat tak berselera.
Loren pun tiba-tiba mendengarkan sesuatu di luar gedung. Ia yang menganggap mungkin itu adalah petugas pembersih pun akhirnya memeriksanya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun saat dirinya kembali, ia dikejutkan dengan seorang pria misterius yang sudah berdiri di dalam kantor dengan begitu coolnya. Ketika ditanya ada urusan apa datang ke sini, pria itu tiba-tiba... Anjir geuleuh, ieu. Sir. Get out. Setelah selesai membersihkan cimeuting si ODGJ itu, Loren pun penasaran dengan ruang paling belakang di kantor ini, di mana di situ terdapat WC kotor yang sangat bau dan penuh dengan yang sudah hidung dan tak terawat. Namun sangat berbeda dengan ruangan yang di sampingnya yang merupakan ruangan loker yang begitu bersih dan seperti terawat. Ketika Loren menemukan sebuah foto ayahnya dalam sebuah loker dan memandanginya, tiba-tiba semua pintu loker sudah terbuka dengan begitu rapihnya, dan tentunya hal itu membuat si bulu Roma berdiri. Tak lama dari itu, telepon berdering kembali, yang ternyata berasal dari si gadis yang menelepon tadi. Gadis itu mengaku bernama Monica dan sedang membutuhkan pertolongan, di mana teleponnya lagi-lagi terputus tanpa Loren bisa mendapatkan informasi yang banyak. You're right. What's your name? Monica. Monica. Telepon kembali berdering, tapi kali ini dari petugas pembersih yang meminta maaf karena tidak bisa datang tepat waktu. Karena dirinya masih ada urusan di luar, sehingga Loren diharapkan untuk sabar menunggu sampai urusannya selesai. All right, that's fine. Thank you, Joe. Loren pun kembali membaca buku sambil bersantai, yang tak diduga terjadi sebuah fenomena mistis ketika pintu lemari di belakang tiba-tiba bergerak sendiri, dan ketika Loren mencoba untuk tidak menghiraukannya, tiba-tiba... Saat itulah Loren mendengar suara dari ruangan lain yang ketika diperiksa terdapat beberapa barang yang sudah dalam kondisi berantakan, disusul dengan bunyi alarm disertai mati lampu. Hal itu menandakan jika ada penyusup masuk ke dalam kantor polisi tersebut. Dan ketika diperiksa, ternyata itu adalah si ODGJ tadi yang berhasil masuk melalui jalan belakang. The police station. Setelah berhasil dilumpuhkan, Loren pun menyeret si ODGJ itu masuk ke sebuah ruangan kosong untuk dikurung di sana. Namun si ODGJ itu tiba-tiba ingin menyerang Loren, sehingga terpaksa Loren pun mengeluarkan senjata andalan polisi, yakni sebuah pentungan untuk menyentuhnya hingga pingsan. Yang ketika akan keluar, tiba-tiba pintu tertutup dan terjadi lagi. Ya, muncullah sosok penampakan yang membuat Loren terkejut sampai-sampai membuat senternya terjatuh. Saat itulah senternya tiba-tiba menyala yang sepertinya diambil oleh si ODGJ tadi. Namun betapa terkejutnya Loren ketika melihat si gelandangan tadi ternyata masih pingsan, yang berarti ada seseorang yang lain di dalam ruangan tersebut. Dan tiba-tiba... Answer me! Please open the door! Tak tahan dengan teror ini, Loren pun menghubungi Sersan Cohen untuk meminta berhenti dari tugasnya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Loren pun membatalkan rencana tersebut karena tidak ingin dianggap lemah dan mudah menyerah dalam menjalankan tugasnya. Kini Loren pun mengunci setiap pintu masuk untuk mencegah ada orang lain lagi yang masuk tanpa izin seperti si ODGJ tadi. Namun saat itu justru dia bertemu dengan seorang wanita pada Malgang Doli yang tengah mangkal dan lagi udud sebat tepat di belakang kantor polisi. Di mana di sana terjadi sedikit perbincangan antara sesama wanita, di mana si Padamal Gang Doli itu bercerita jika dirinya sudah lama mangkal di sana dan kebetulan sedang berada di sana saat kasus terakhir yang terjadi di sini.
Ia juga mengatakan jika kasus tersebut menjadi penyebab kantor polisi di sini ditutup dan akan pindah ke kantor yang baru. Lebih jelasnya, kasus tersebut melibatkan 3 bersaudara yang terdiri dari laki-laki dan 2 perempuan, di mana mereka menyebut diri mereka sebagai keluarga Paimon, sebuah keluarga pemuja Raja Iblis yang meyakini jika mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan melalui serangkaian ritual penumbalan. Bodies were gone. They brought them in that night? 3 of them. Diketahui jika 3 bersaudara tersebut telah menculik dan membunuh sejumlah gadis muda untuk ditumbalkan kepada Raja Iblis Paimon, di mana tindak kriminal tersebut berhasil diketahui oleh 2 petugas polisi, yang salah satunya ternyata adalah almarhum bapaknya Loren sendiri yang tewas pada insiden tersebut. Saat itu, bapaknya Loren dan 1 rekannya itu membawa ketiga anggota keluarga Paimon ke kantor ini untuk diinterogasi. Namun sesuatu yang tak disangka terjadi ketika keluarga Paimon membunuh 2 petugas polisi yang bertugas saat itu, termasuk bapaknya si Loren, dan kemudian mereka bunuh diri dengan cara menutup kepala mereka menggunakan plastik dan menggantung diri tepat di salah satu sel di kantor ini. Dan yang terjadi kemudian, tubuh ketiga keluarga Paimon itu dinyatakan menghilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Anjir. And don't worry, I'm taking my... Have a good night. Setelah si wanita pada Malgang Doli itu pergi, Loren pun kembali ke ruangannya dan sudah disambut oleh telepon dari si Monica, gadis tidak jelas yang sedari tadi meminta tolong kepadanya. Loren pun dengan sabar menanyakan beberapa informasi seperti nama belakang dan usianya, hingga diketahui jika Monica ini memiliki nama lengkap Monica Young dan berusia 17 tahun. Promise you, stay on the phone with me. I'm gonna help you. Loren pun segera menghubungi operator di kantor pusat untuk meneruskan informasi tersebut, di mana dia akan segera menghubungi Loren setelah berhasil mendapatkan informasi mengenai nama Monica yang berusia 17 tahun tersebut. Thanks. Saat itu Loren pun kembali mendengar suara dari ruangan lain yang ketika diperiksa tidak ada apa-apa di sana. Dan tiba-tiba Loren pun mencoba husnuzon atau mencoba berpikir positif jika semua ini adalah perbuatan para senior di kepolisiannya yang ingin mengerjainya sebagai junior tentunya. Dan benar saja, tak lama muncul seorang polisi senior bernama Fries yang datang untuk mengunjungi kantor lama tempat dia dulu bekerja di sini. Saat itu si Officer Price ini bercerita jika dirinya sangat mengenal dekat dengan almarhum bapaknya Loren, dan pada kejadian malam itu dirinya kebetulan ada di sana bersama ayahnya untuk menangkap keluarga Paimon dan membawanya ke kantor ini. Yang mana hal tersebut langsung membuat raut wajah Loren menjadi sedih, namun Loren mulai ngeh saat tiba-tiba dirinya teringat dengan cerita si wanita pada Malgang Doli tadi yang mengatakan jika hanya ada 2 petugas polisi yang menangani kasus tersebut, yakni ayahnya Loren dan 1 rekannya. Sehingga cerita si Officer Price ini cukup aneh karena jika hanya ada 2 petugas malam itu, berarti si Officer Price ini adalah merupakan rekan ayahnya yang tewas pada kejadian malam itu. Dan ternyata saat itulah Loren mendengar suara teriakan dari si pria ODGJ yang memintanya untuk dikeluarkan. Dan ya, Loren mendapatkan teror yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Kini ia tidak hanya diperlihatkan sekilas penampakan, melainkan diperlihatkan secara full ritual mereka yang salah satunya adalah ketika keluarga Paimon sedang menyanyikan ritual lagu kebangsaan Raja Neraka, yaitu Paimon Nation. The truth will be my soul I will bring. On the last day I will of my master my promise.
Sudah benar-benar tak kuat dengan teror ini, Loren pun menghubungi Pak Cohen untuk mencari penggantinya malam ini, di mana beliau justru mengatakan jika Loren terlalu melebih-lebihkan apa yang dialaminya saat itu. Sehingga Pak Cohen ini mengatakan jika Loren tidak bisa menjalankan tugas pertamanya malam ini, besok dia akan membuat surat pernyataan jika Loren tidak kompeten dalam pekerjaannya. Yang berarti dirinya akan langsung dicopot sebagai polisi di sana. Alhasil Loren pun mau tidak mau harus tetap menjaga kantor ini, setidaknya sampai para petugas pembersih tiba. Dan Loren pun menemukan solusi yang cukup cerdas supaya bisa tetap bertahan dalam tugasnya, yakni dengan menghubungi si petugas pembersih dan mengatakan jika dirinya akan menunggu di mobil saja. Sehingga Loren pun bisa tetap menunggu kedatangannya tanpa harus dilanda was-was berada di dalam kantor tersebut. Dan baru saja keluar dari gedung, telepon sudah berbunyi lagi sehingga Loren terpaksa harus kembali masuk. Yang dimana telepon tersebut berasal dari operator kantor pusat yang sudah mendapatkan informasi mengenai nama Monica. Dan alangkah kagetnya Loren ketika mendengar jika Monica ternyata sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Di mana Monica ini ternyata merupakan korban terakhir dari keluarga Paimon. Sehingga hal ini menjadi sebuah kemuridingan tersendiri bagi Loren yang berpikir, lantas siapa tadi yang berbicara denganku sambil seseguka? Karena merasa peduli dengan Loren, akhirnya si operator tersebut menceritakan sedikitnya mengenai alasan mengapa kantor polisi tersebut dipindahkan. Itu disebabkan karena beberapa fenomena mistis serupa yang juga dirasakan oleh para petugas sebelumnya. Mereka kerap diganggu dengan kedip lampu, suara-suara aneh, dan serangkaian fenomena mistis lainnya. Yang akhirnya, kepala kantor polisi dan seluruh anggota di gedung ini memutuskan untuk pindah tempat ke kantor yang baru. Dan Loren termasuk polisi pemula yang kurang beruntung karena harus mendapatkan shift terakhir untuk menjaga kantor tersebut sebelum benar-benar ditutup. Saat itulah ada foto terjatuh tepat di depan pintu yang ketika dilihat ternyata itu adalah foto ayahnya Loren saat beliau ditemukan tewas. Juga ada foto rekannya Fries yang tadi sempat menunjukkan parasnya. Langsung disusul dengan kemunculan beberapa foto korban keluarga Paimon dan hal ini tidak lebih dari hanya teror ilusi yang muncul akibat libido Loren yang sangat tinggi. Untuk fokus ini, I'll just show you. Saat siuman, Loren langsung melihat seorang wanita yang masuk ke dalam kantornya, di mana wanita tersebut pun memukul Loren hingga ia terhuyung, berdarah dan lantas menyeretnya ke dalam sebuah ruangan untuk melakukan sedikit wawancara. I don't think you realize just Ternyata wanita ini diketahui adalah salah satu pengikut keluarga Paimon, di mana dia ternyata cemburu atau iri dengan terpilihnya Loren sebagai orang yang akan menjadi tubuh baru sang Raja Iblis. Di sini juga diketahui jika hari ini adalah tepat 1 tahun peringatan kepergian keluarga Paimon. Hingga akhirnya terkuaklah jika penugasan Loren ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sudah direncanakan sejak awal untuk menjadi penerus dan dijadikan tubuh baru Raja Iblis Paimon yang mereka puja. Dan tiba-tiba... ya, wanita itu pun menembak kepalanya sendiri karena kecewa tidak dipilih oleh keluarga Paimon. Lantas Loren pun kembali ke ruangannya dan langsung disambut oleh panggilan telepon yang lagi-lagi berasal dari si Monica. Loren mengira jika itu hanyalah orang iseng yang sedang mengerjainya, sehingga dia langsung memaki orang tersebut dan mengancam akan mencarinya. Tapi tiba-tiba gadis tersebut tertawa yang membuat bulu-bulu ini berdiri sangat tidak wajar, disusul dengan meja yang bergetar hebat.
Tak tahan dengan semua ini, Loren pun segera lari ke pintu depan dan mencoba untuk keluar. Tetapi pintunya tiba-tiba terkunci rapat, bahkan setelah ditembak beberapa kali pun, kaca pintu tersebut tidak pecah, sepertinya anti peluru. Sehingga Loren pun tidak punya pilihan lain selain menghadapi ketakutannya sendiri. Saat itulah Loren melihat si pria ODGJ sudah berdiri tepat di lorong kantor. Lantas Loren pun menjatuhkannya untuk dimasukkan kembali ke dalam sel. Tapi tiba-tiba lampu seketika mati, si ODGJ itu yang terkapar pun kini sudah menghilang. Dan alangkah terkejutnya Loren saat melihat si ODGJ yang ternyata sudah tewas tergantung di dalam selnya, berikut dengan tulisan dari darah yang tertera di dinding yang sepertinya ini adalah perbuatan para pengikut keluarga Paimon yang sudah berhasil masuk ke dalam kantor ini. Dan jantung Loren kembali hampir dibuat copot dengan serangkaian teror yang terjadi barusan. Di mana saat dirinya hampir menyerah, Loren lagi-lagi teringat dengan almarhum ayahnya dan tidak ingin mengecewakan beliau. Sehingga sekarang dirinya akan menggunakan kekerasan, yaitu pistol untuk menghadapi siapapun, entah hantu ataupun para pengikut keluarga Paimon, supaya mereka berhenti mengganggunya. Saat itulah Loren mendengar suara langkah kaki yang masuk dari pintu depan, di mana saat didatangi ternyata itu adalah sekelompok pria yang nampaknya para pengikut keluarga Paimon. Dengan pistol di tangan, Loren pun terlibat baku tembak, yang berkat latihannya selama ini, Loren pun berhasil membunuh mereka semua. Tersisa satu pria yang tengah terpojok, sepertinya ia berusaha kabur melalui pintu belakang. Dia terus berbicara mengenai kebangkitan sang Raja Neraka, yakni Raja Paimon, yang ketika Loren sudah menembaknya, tiba-tiba dia ditembak dari belakang yang ternyata dilakukan oleh Sersan Cohen. Lah. Di detik-detik kematiannya, Loren pun diperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya, bahwa orang-orang yang sedari tadi ia tembak ternyata adalah tim pembersih yang datang sesuai jadwal. Yang karena penglihatan dan pendengarannya sudah dimanipulasi, Loren pun tidak mampu melihat realita yang ada dan menganggap jika mereka semua adalah para pengikut keluarga Paimon. Sersan Cohen memanggil bantuan ke kantor pusat dengan mengatakan jika ada petugas yang sedang terluka. Dan tak lama muncullah 3 orang bersaudara yang merupakan keluarga Paimon yang selama ini dinyatakan menghilang. Dan terungkap fakta jika Pak Cohen ini adalah salah satu pengikut keluarga Paimon, sehingga cukup masuk akal jika keberadaan Loren di sini sudah diatur sedemikian rupa oleh beliau. Loren nyatanya belum meninggal. Ia kemungkinan akan dibawa oleh ketiga orang tersebut untuk dijadikan pasal si Paimon, agar si Paimon ini bisa kembali bangkit ke dunia. Dan film pun tamat. Sedikit penjelasan bagi kalian yang tidak tahu siapa itu Paimon. Jadi si Paimon ini adalah salah satu dari 8 iblis neraka dalam mitologi periblisan kayak gitu, di mana ia menjadi pelayan paling setia sang pemimpin neraka, si Lucifer. Nah, dalam kisahnya, si Paimon ini adalah iblis yang terakhir dikunci oleh Raja Solomon, atau yang kita kenal mungkin dengan Nabi Sulaiman. Ceritanya cukup detail di Lesser Key of Solomon. Bahkan cerita serupa juga dikisahkan dalam film Hereditary karya Ari Aster yang dirilis tahun 2018, di mana si Paimon ini digambarkan begitu nyata sebagai si iblis yang pandai memanipulasi calon korbannya. Sementara itu, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah turuti apa yang dikatakan oleh seorang ibu, karena dirinya memiliki feeling yang kuat dan hal yang terbaik untuk anaknya. Dan yang terpenting, jangan pernah sendirian malam-malam. Au. Saya Bray tanpa kru yang bertugas, mohon untuk undur diri. Sampai berjumpa di film selanjutnya. Dadah.